بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نفعنا ونفعنا وبعلومه إلى حضرة النبي وصلى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا خصوصا شيخ محي عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وسيد الشيخ صاحب الوفاة تاج العارفين ومع جيشاته ومحي قرطبي كي جوكات ومحي دبوس مدن بنت بوس السمبر ومحي محمد بن سليم ومحي مسلكي وسلكي 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 Berjalan bertemu di saja menyusun sangat rusun dan resyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Bashir Ashar. Allahumma rabbana inna wa rasulika ilman nabiy wa rizqu wa shirika min rasul. Al-Fatiha. Jami'u karamatil Jami'ul Usul. Iya biasa. Abdul Naunan Ayana Abdullah Aman Subarahatu Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Ghafur utawi Abdul Ghafur iku wa utawi Abdul Ghafur iku ablahu luwih belagu ablahu wong kang tumeka wong kang leuwih tumeka atau wong kang leuwih banget wong kang leuwih banget fi ghufranil jinayati ing dalem pangampurane piro-piro cacat piro-piro hukum wasataroha lanutupine ieu jinayat min Abdul Ghaffar saking hamba kang akeh ngampuran kang akeh pangampurane bahwa mangka utawi ya Abdul Ghafur iku daimul ghufrani kang langgeng pangampurane wa Abdul Ghaffari utawi Abdul Ghaffar iku kazirul ghufrani kang akeh pangampurane macam Bismillahirrahmanirrahim. Mana tanya nggak kenal? Adul, adil. Ayatnya adilnya penyanyi itu para. Nah gitu nama adilnya mana sih? Abdul Sami Al-Basir Abdul Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Adil. Ayah jelema anu dinamian Abdul Adil. Adil teh Febra Adlun
biasana lamun rek diwakop harkat nu tungtung teh pindahkeun ka tengah gitu. Hatta matla'il fajir gitu. Fajri jadi fajir. Itu kayak gitu doma. Adlun adul tuh kayak gitu. Adlin adil bisa. Adlan adal bisa. Mun banyak aya mah teh. Nu teu meunang mah doma gitu dipindahkeun. Adul. Oh ya, taringan Pak Adul, eta mah ngaran Abdul, disebut Adul. Kumaha jalmi nu dipaparin Abdul Adil teh. Ulangi deh bahwa manusia biasa, wali itu manusia biasa. Kosaha. Oh, memang luar biasa deh. Karena hidup terlalu biasa, maka aku keluar dari kebiasaan supaya jadi luar biasa. Karena hidup banyak masalah, tidak ada jalan keluar masalah, maka aku pergi keluar jalan-jalan untuk menghilangkan masalah. Kan mencari jalan keluar. Kata pagi-pagi, kesulitan keluar jalan-jalan. Betul. Orang biasa yang mengolah dirinya, mengolah alam mulki malakut jabarut lahur jasad kolbu puat siri olah tuntut jismani ruhani nurani kudsi sultani kudsi. Nah, diolah diri sehingga sampailah dia kepada Allah. Lalu ternyata orang ini terpapar oleh sifat adilnya Allah. Siapakah dia? Huwa Abdul Adil adalah alladzi ya'dilu bainan nasi bil haqqi. Orang yang mengadili di antara manusia dengan hak, dengan perkara yang benar. Kira orang lenyepan bahasa nyaeta jelema nu mengadili di antara manusia kalawan bener. Tapi kalau ditinggal itu teks Arabna alladzi ya'dilu, bukan alladzi adala, bukan al-adlu, bukan. Adalah orang yang saking dekatnya dengan Allah sehingga dia memakai hukum Allah di antara manusia, menjadi wakil Allah dalam menimbang sesuatu kepada manusia. Bil haqqi, dia menghukumi dengan hak. Hak itu bisa mananya benar, bisa mananya Allah kan hak. Jadi sehingga hukuman teh ku hukum Allah. Dikade ieu jelema teh ngolah diri deket ka Allah menang gelar Abdul Adil, sehingga anjeunna di antara manusia ngahukuman adil kalawan ngahukum Allah. Jadi selama itu bukan hukum Allah, manusia tidak akan adil. Selama itu bukan hukum Allah, manusia tidak akan adil. Kalau mau dekatkan dulu dirinya kepada Allah, lalu dia akan menjadi wakil Allah dalam menghukumi manusia. Dia menghukumi dengan Allah. Manehna deket jeung Allah, manehna ngahukuman kalawan hukum Allah, pasti adil. Adil teh lain persamaan. Tah, kudu adil atuh. Piraku orang sakieu gitu sakitu, tuh adil pisan. Nah, adil cek orang Indonesia mah manana sama. Padahal bukan. Adil itu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Itu apa namanya? Adil. Adil. Boga budak dua, nu hiji kuliah, nu hiji di TK, tuh gijlok jauh.
Ini teh sebuah budak dia 18 tahun itu karena curhatnya mau ke deui. Hiji di kuliah, hiji di TK. Kurang adil. Nu di TK jajan sabaraha? 5.000. Ah, nu kuliah ge 5.000. Kalau adil mananya sama. Jabalannya sarwakeun. Pokoknya nu kuliah butuh laptop, budak TK lagi bere. Budak nu di TK butuh wadah cai merek SpongeBob nu kuliah oke. Ayo, adil kayak gitu. Tuh adil. Maka adil itu bukan bersama. Nah ini nanti kalau kalian nanti gitu. Ada yang menuntut tentang keadilan, bukan bersama. Bukan bersama. Tidak ada manusia yang bisa adil. Karena tidak ada manusia yang tahu kebutuhan dan kebutuhan menyesuaikan kebutuhan dan keadaan orang lain. Panjenengan dalam lautan dapat diselami, dalamnya hatimu mau jaga uang nepi-nepi. Jadi tidak ada yang isi tahu yang tahu isi, yang ada tahu isi. Isinya bisa toge, bisa bihun. Itu yang mana? Mana yang isi tahu isi? Tidak ada yang tahu isi hati orang lain. Kalau tahu isi saya tahu. Dan di depan saya banyak sekali pengetahuan. Sehingga saya sudah tahu tinggal makan tempe. Memang di hari pun lebaran tahun gitu. Ini hadir banyak pengetahuan. Dan memang hari ini orang itu harus sempurna, harus bulat pengetahuannya. Karena memang maksudnya kan begitu. Tahu bulat. Lain kota. Ada. Ayah nu bisa nyaho kebutuh batur tuh. Ayah nu bisa nyaho kayaan batur tuh. Mungkin bisa disembunyikan. Tetes air mata bisa disembunyikan dengan senyuman indah, gampang. Tapi kebahagiaan itu sulit disembunyikan. Sok sih, bener. Itu gak apa-apa ya. Bisa disembunyikan. Kamu gak mata bisa. Tidak ada orang mah kesedih. Menghukumi sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Adil itu bukan sama rata. Walaupun kadang-kadang harus sama rata untuk adil. Tapi adil bukan bersama. Bagaimana orang supaya bisa adil? Maka dia harus sangat dekat dengan Allah. Nah, ini ilmunya diambil oleh orang-orang Syiah. Sedangkan kita orang Ahlussunnah wal Jamaah seperti terjadi dikotomi. Kotomi? Seperti terjadi dikotomi. Dikotomi itu di kumaha kan? Lain di kumaha. Ada istilah kotomi dan dikotomi gitu. Cara mana A itu dengan menunjukkan tidak normal, anormal, priori, a priori, sep, asep. Gus, agus. Dikotomi itu pemisahan, pengkotak-kotakan antara hukum Allah dengan hukum negara. Yang padahal hukum negara ini mewakili hukum Allah. Jadi berdirinya negara adalah mewakili Tuhan dalam mengatur manusia begitu. Negara itu
kerajaan atau negara itu didirikan sebagai mewakili Tuhan dalam mengurus kekuasaan. Sepatutnya pemegang hukum itu harus lebih sangat dekat dengan sang pemilik aturan, bukan justru dekat dengan orang yang terkena aturan. Tekan ente pada era mah jadi ayah lobby tadi kan, nah ngajak awak lah gimana sendiri mah. Jadi justru pemilik hukum itu lebih dekat dengan yang diatur. Yang akhirnya hukum itu sesuai dengan pengaturan, bukan dengan aturan. Nggak salah, bukan namanya, kekeluargaan. Ya, berarti mana nggak salah, gitu wajar aku. Ya bisa diatur Pak, tergantung kata, tergantung mana nanti. Tergantung keresek, tergantung stop, sabun. Ya santri mah gitu kan. Kalau naik keresek gantung nak stop itu sabun biasanya. Atau saya sadar ada. Ingat ke babaturan. Sisakan aja dengan ada keresek dah hukum. Nyesa goblok tahu. Nah, keresek dah. Oh rasa letak si ayah rasa tadi kita. Baik. Bisa dibayangkan tidak bahwa manusia, pengatur hukum di manusia adalah pengganti tangan Tuhan. Tidak? Pengganti tangan Tuhan dalam mengatur manusia. Harusnya orang itu lebih dekat dengan yang memiliki aturan Allah, bukan dengan yang diatur. Kalau lebih dekat dengan Allah, maka aturannya akan adil. Tapi kalau lebih dekat dengan yang diatur, maka aturan sesuai pesanan. Kan begitu. Nah, di kalangan orang-orang Syiah, setahu saya bukan membanggakan Syiah, tetapi harusnya kita lebih berpikir kenapa mereka bisa begitu. Setahu saya, orang-orang yang akan menjadi mufti, qadhi, pengatur hukum, jadi aturan Syiah itu, bukan Syiah. Di Iran itu setiap masjid besar itu di sana ada mahkamah. Jadi di masjid diatur. Seorang qadhi itu dia sangat memahami aturan dulu. Wah, Syekh Mahmud gegay kumaha manehna panon dua siki. Panon sore ieu bisa nempo alusna, bisa nempo dan hanya tukang sampah yang mencari sampah, betul? Dan tukang berlian yang mencari, nggak mungkin tukang sampah nyari, dan nggak mungkin tukang berlian nyari sampah. Hanya tukang salah yang mencari kesalahan orang. Mungkin tadi kita kan kayak gitu. Pasti kan orang ngomong hanya tukang sampah yang mencari sampah dan tukang berlian yang mencari berlian. Setuju? Dan hanya orang yang salah yang mencari salah. Bukan Pak, bukan mencari kesalahan. Tapi ini kita harus melihat kebenaran. Ya, itu dengan kesalahan. Siapa manusia yang tidak salah kecuali Rasul dan para nabi? Semua juga pernah apa? Salah. Jadi kalau dicari kesalahan, si Abdul Qadir aja ada kesalahannya. Dan bukan nabi, bukan Rasul. Tapi kalau mau dicari kebenaran, anjing yang hina saja ada kebenaran. Buktinya saat anjing menzahirkan kebenarannya, anjing lah yang pertama masuk ke surga, kitmir namanya. Padahal makhluk hina. Tapi mayana kuku dina bener, nepi ke surga. Piraka tuh udah seperti hina-hina teuing gitu. Jadi jelema lain, anjing lain. Ustaz anjing, rendah lain anjing lain ke anjing lain. Nah, anjing lain mana? Biar aku eleh ku anjing. Pan aya bener amat. Maka tong sok nempo ka batu ningali nana unggul. Salah na unggul mah aya bener na moal. Gitu. Yang tong sok nempo ka batu bener na unggul. Da aya naonan? Salah. Cek wa teh ngaranna ge jelema benerna urang tuluikeun, salahna urang omekeun gitu beres.
Adil nih balik nih dekat jeung saha jelema teh Allah. Nah orang-orang Syiah itu para mullah namanya. Apa namanya? Mullah itu orang-orang yang banyak kembali kepada Allah. Itu dia beribadah terus tapi kakek ngadegkeun diri ka Gusti teh nyaman pisan. Baru dia menjadi mufti. Jadi tidak melulu hanya belajar tentang ilmu hukum, tapi juga ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Sehingga mereka menjadi wakil-wakil Tuhan dalam mengatur segala sesuatu. Gitu. Kumaha tuh urang calon ajengan kieu lah kemaya jadi calon mah bisa kena deketin jelema. Mun geus jadi ajengan kudu leuwih deukeut keneh jeung Gusti tibatan je. Jangan jelema mah pedah akuran maneh jelema we gitu. Jeung Allah mah pedah maneh teh wakil Allah dina ngatur hukum Allah. Alladzi yadlu bainal bil haq. Barulah setelah dia dekat dengan Allah, mengerti hukum Allah, maka dia akan menghukumi di antara manusia dengan hukum siapa? Allah. Wah, udah dekat dengan Allah. Bi'annahu madharu adlihi ta'ala sabab eta jelema jadi tempat zahir adilna Allah. Bade ku dekat jeung saha? Allah. Jeung Allah tapi kan ngomongkeun Allah teh siga pangalon aya sia mah. Sia eta mah bade ku dekat jeung akang teh mun ngomongkeun akang teh siga pang akang le kos akang teh manehna we. Nah gitu. Bade ku dekat jeung Allah saya jadi ngahukuman jelema teh adil teh kos adil saha we. Bade ku dekat jeung Gusti Allah. Walaisal adul huwa tasawi. Padahal manehna teh lain Allah lain. Dia bukan Tuhan. Dia bukan keadilan. Walaisal adlu huwa at-tasawi. Adil teh lain sarua mah geus tadi omongkeun. Salah. Walaisa henteu naon al adlu naon teh? Adil. Huwa adil teh at-tasawi akur. Tadi katakan aja apa kata? Adil itu bukan karena kita nggak sedang ngomong kan ya. Yang kadang-kadang sok izin akan mau ngawang kok. Sebab urang mah ilmu teh biji tina hate. Omongkeun, biji tina hate omongkeun. Loh, ieu teh aing teh ngomong teh bener atawa salah. Tapi ternyata nu diomongkeun urang teh mulai kapangi dina kitab teh nu diomongkeun bae teh ieu teh. Ieu teh diomongkeun ku urang teh. Kumaha tuh kan kayak gitu ya teh teuing pan mantan nanya ke Indonesia mah. Kata segitu kumaha ngor banget yang nanyakeun. Kama yadunnu man lam ya'lam seperti sangkaan orang yang tidak tahu tentang adil. Orang yang tidak tahu tentang adil mengira bahwa adil itu adalah persamaan. Bal tawbiyatu haqqi kulli dzi haqqin, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan atau haknya yang harus diberi hak. Nah, kita itu ada salah diri. Berikanlah sebagian hartamu kepada yang berhak. Oh, itu kan gue nulis sebagai bang tadi beri. Dan sama berapa pakai hak? Katanya kepada yang berhak. Santri mah teu bagian, naon saja mah ngacapit. Makanya geus ngacapit swallow. Nah, nurido kene pahili daripada leungit. Bayar lah pahili bae kene pake. Pahili jeung karpil gitu. Jadi itu disebut adil teh adalah tawfiyatu haqqi kulli dzi haqqin. Menyesuaikan hak yang membutuhkan sesuai dengan haknya. Sesuai dengan kapasitas bahasa Indonesia lah. Menyesuaikan sesuatu sesuai dengan kapasitas, kapabilitas. Kapasitas, kapasitas jadina kualitatif, kapabilitas jadina kuantitatif. Kapasitas berdasarkan proses, kapabilitas berdasarkan hasil. Kapasitas kemampuan jerone,
kapabilitas kadereuna ada gitu. Pan ayeuna nu kadereuna sih ka kiai. Jarene kiai, cenah mah kiai. Kita baca kitab aku kapasitasna eueuh gitu. Jadi lampu 200 watt gitu, tapi ini dicolokeun pada moe. Eta ngaranna kapasitasna. Lamun cek budak SMK mah gitu, sanajan itu di SMK. Baik. Sesuaikan jeung kemampuanna, jeung kakuduanna. Wa tawfiri alaihi bihasabil istiqaqih. Lalu menyesuaikan hukumnya sesuai dengan kebutuhan yang dihaknya. Istiqoq itu kebutuhan. Walama sesuaikan hiji perkara jeung kebutuhanan. Tadi tenan teh adil teh. Tadi sesuai dengan kebutuhanan maka ya ilmu ya. Bedakan, mudah-mudahan orang kesana ya. Bedakan antara kemauan, kebutuhan, kemampuan, kemauan, kebutuhan, keharusan, kemampuan, keadaan. Apa iya kan? Kemauan, kebutuhan, keharusan, kemampuan, keadaan. Hayang ada setik kemauan. Nah, sih saya membutuh naon mana? Butuh nyatu kebutuhan. Terus keharusan. Coba mana kuda kumaha? Nah, kebutuhannya makan. Karbohidrat, glutamium, protein, nanti lemak sok atuh sok. Kalau suka yang berlemak ya. Bangga tuh jadi orang gemuk depan kamu. Saya paling suka laki-laki yang sudah bergaji. Atau lu gendut tulisnya. Kayak dia. Fat is beauty. Bah, jadi model nih kan ya. Hayang teh ada harta stick atau bisitnya orang stick. Kayak kemarin mah di sana stick teh kada haranan nu leutik teh di stick. Hayang ngadahar ona tuh kerja teh mah nu pang dipikayana ku sana. Baso. Samangka. Sebelah. Ternyata standar lu rendah. Aduh, pantas tuh karya bararunganya. Di bang sebelah kau. Ayah teh ayam kaviar ikan surgeon gitu. Sebelah kita kena ikan sini. Aduh, merah sebelah. Sebelah pelada. Oh, sebelah suha. Eta naon eta? Kemauan. Kebutuhanana butuh naon? Keharusannya harus terpasok karbohidrat, protein, kayak lemak. Di sebelah kayak lemak aja. Lemak. Nah, keharusan, kemampuan anak
beas eueuh. Gas eueuh. Lauk eueuh. Eueuh nanaon nu aya cairan. Cing. Nah seblak seha atau cairan? Kudu amak-amakan teu. Minum cairan. Tuh sama iya sesuai dengan kemampuan dan agak sesuai dengan keharusan walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Jadi susah ini. Dan pelajaran ini hanya ada pada fakultas di kuliah di jenjang S2 atau S3. Karena kalau di S1 tidak ada. Sama semua itu S2 hiji ultra hiji magot ini wayang. Nah, ini sesuai. Sekarang pertanyaannya, apa itu masalah? Aku banyak masalah. Hidup ini penuh dengan masalah. Karena keinginan tidak sesuai dengan kemampuan dan keadaan tuh. Mantakan kulengan sing benar kita. Mana lagi? Ayo lengan dulu. Ayo. Panen hayam situ benar? Ayo lengan. Kayak jalan dia. Kieu nah. Kamana nih yang hareupan yang kaderek. Ayo lu kawan siap. Kamana gitu. Kayak hiji. Keinginan dua. Tiga, harusan 4, 2, 5, gitu. Sebenarnya nama dibalikin. Sebenarnya balikin. Kiji. Bodoh. Karena masih sudah begitu kan alifnya. Kiji. Kemauan 2. Kebutuhan 3. Keharusan 4. 5. Gitu orang mau. Jadi kalau mau ayam kumaha sesuai dengan walaupun tidak sesuai dengan dekati. Di sini atuh jeung otak lemot perkara gini. Gini buat gini. Pengalaman naon? Kemauan, terus kebutuhan, terus harusan, terus kemauan, terus. Oke. Sekarang tadi ayat non? Sebelah. Sebesar apapun keinginan, anggap dia sebagai jari kelingking. Anggap lemet. Cincin itu suka dipasang di jari manis. Ini kebutuhan. Jadi yang harus dicobakan adalah kebutuhan. Tapi tetap yang paling tinggi di antara semua adalah keharusan. Yang harus kita utamakan adalah keharusan. Kadang-kadang yang ditunjuk-tunjuk kepada orang lain itulah kemampuan. Makanya terjadi nunjuk-nunjuk ke batu itu supaya sesuai aja kemampuan. Tapi tetap semua juga sesuai dengan keadaan. Tapi mana ya? Gimana? Itu sesuai aja. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan, kemampuan, kebutuhan, jadi kebaikan. Sekarang apa itu masalah? Di mana-mana keinginan tidak sesuai dengan kemampuan dan keadaan. Hayang sebelah duit temoga mun ngadahan lada gering nu meulina nginjem duit babaturan hutang geus loba lapar deh. Itu kenapa Mas?
sebab keinginan tidak sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana mengurangi masalah? Jangan menghilang lagi di alam dunia arek ngelengitkeun masalah. Itu mah tadi teh tidak ketemu jalan keluar, akhirnya keluar untuk jalan. Bagaimana menghilangkan masalah? Perkecil keinginan. Perkecil keinginan. Sesuaikan dengan kemampuan dan keadaan. Gitu. Dalamun make ieu mah kebutuhan, keharusan, keadaan tilu ieu. Tengke kieu na. Keinginan ditengke ku kayaan. Moal masalah. Moal masalah. Enggak ada masalah. Lalu kenapa Kang Haji suka bikin masalah? Saya sudah sesuaikan dengan kemampuan dan keadaan. Kan tidak? Itu, oh Kang yang masalah di, oh gak disesuaikan dia nggak mau buat dia kaya. Tenang karena sebab seorang laki-laki sejati tidak mungkin membuka layar tanpa melihat gugus bintang. Tidak mungkin membuka layar tanpa menyiapkan anak buah kapalnya, ABK-nya. Dan sekali layar terkembang, pantang, surut kita berpantang. Pemuda Pancasila. Pemuda yang bahasa Inggris deh. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Gitu terus semua edan gitu. Baik tiba turun teh edan, udah edan. Nah, maka di mana-mana jelema selalu menyesuaikan dengan kebutuhan, selalu menyesuaikan dengan keharusan, selalu menyesuaikan dengan keadaan. Sebenarnya dia sudah jadi orang yang adil untuk dirinya. Orang yang adil. Abdul Latif Allah Bismillahirrahmanirrahim. Nisa.